Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan, kepada Allah kita yang hidup, yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk berada di tengah perhimpunan ibadah Raya Minggu pada sore ini. Puji Tuhan. Biarlah damai sejahtera kiranya memenuhi tempat ruangan hati kita dan ruangan gedung gereja ini. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya mari kita mohonkan kemurahan dari Tuhan, supaya kiranya Tuhan memberikan, Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita. Itulah yang kita doakan saat ini. Puji Tuhan, segera saja kita sambut pembacaan firman penggembalaan untuk ibadah Raya Minggu dari Wahyu pasal yang ke-12. Kita akan memasuki kesempatan sore ini, kita akan memasuki Wahyu 12 ayat yang ke-6. Tapi saya merasa penting untuk kembali membaca ayat yang ke-5 ini. Demikian firman Tuhan. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Puji Tuhan. Saudara, gereja Tuhan yang sempurna atau mempelai Tuhan melahirkan seorang anak laki-laki. Gereja Tuhan yang sempurna atau mempelai Tuhan melahirkan seorang anak laki-laki. Pada minggu yang lalu telah dijelaskan tentang anak laki-laki tersebut. Telah dijelaskan tentang anak laki-laki tersebut, bahwa sesungguhnya itu bukanlah pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Bahwa sesungguhnya itu bukanlah pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang pasti anak laki-laki tersebut, saudaraku, tulis saja, yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Yang pasti anak laki-laki tersebut akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ada dua lagi yang menggembalakan dengan gada besi. Ada dua lagi yang akan menggembalakan dengan gada besi. Satu, orang-orang yang menang dan orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya. Ada dua lagi yang menggembalakan dengan gada besi, tongkat besi. Yaitu satu, orang-orang yang menang dan orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan sampai pada kesudahannya. Itu dituliskan pada Wahyu 2 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua adalah yang setia dan yang benar. Yang menggembalakan dengan tongkat besi ada dua lagi. Yang kedua adalah yang setia dan yang benar. Itu ditulis dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 dan ayat 15. Amin, saudaraku. Ayat 11 dan ayat 15. Kesimpulannya, menggembalakan bangsa dengan tongkat besi adalah tugas dari anak laki-laki yang dilahirkan oleh gereja Tuhan, yang dilahirkan oleh mempelai Tuhan, supaya bangsa-bangsa mengalami pembaharuan dan menerima bintang timur yang senantiasa mengarahkan. Kalau kita sudah, jadi saudaraku, supaya bangsa-bangsa mengalami pembaharuan, sebab tongkat besi akan menghancurkan, meremukkan tembikar tukang priuk. Memang tembikar daging ini memang harus dihancurkan. Malam ini kita datang di tengah-tengah perhimpunan ibadah Raya Minggu supaya tembikar daging ini dihancurkan oleh firman Allah, sehingga manusia daging berubah menjadi manusia rohani. Tetapi tidak hanya sampai di situ, supaya juga selain mengalami pembaharuan, juga menerima bintang timur yang senantiasa, bintang timur kegunaannya senantiasa mengerahkan bangsa-bangsa kepada keselamatan. Bintang timur itu mengarahkan bangsa-bangsa kepada keselamatan. Bintang itu menjadi petunjuk kepada orang, menjadi petunjuk untuk membawa kita sampai kepada Tuhan, sampai kepada keselamatan. Biarlah kiranya bintang timur terbit bersinar di dalam hati kita,
sehingga menjadi bintang timur yang gilang gemilang, menjadi petunjuk untuk membawa kita sampai kepada keselamatan. Itu nanti bisa dibaca Mazmur pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 9, serta Wahyu pasal 2 ayat 27 sampai dengan ayat 28, nanti dibaca masing-masing. Puji Tuhan, itulah sedikit dengan singkat tentang Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5, supaya tetap ada dalam ingatan kita masing-masing. Biarlah kiranya betul-betul kita pada akhirnya menjadi satu kehidupan yang dimeteraikan. Di dahi ini tertulis namanya dan nama Bapaknya, suatu kehidupan yang dimeteraikan oleh Tuhan Yesus Kristus, milik kepunyaan Allah. Amin. Puji Tuhan. Lalu kita kembali membaca Wahyu 12 ayat yang ke-5. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Puji Tuhan. Jadi anak laki-laki itu yang dilahirkan oleh gereja Tuhan atau mempelai perempuan Tuhan, itu bukanlah pribadi Yesus Kristus. Tetapi yang pasti B. Tadi A, menggembalakan dengan tongkat besi. B, tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. B, tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan tahtanya. Puji Tuhan. Haleluya. Dirampas, diikuti ya. Dirampas berarti diambil dengan paksa. Itu arti dirampas. Amin saudaraku. Dirampas berarti diambil dengan paksa. Dengan lain kata, direbut. Untuk apa? Untuk dibawa lari ke Allah dan ke tahtanya. Amin saudaraku. Dari semua perkara di bumi ini, hanya ada satu perkara yang dapat menembus hingga sampai ke tahta Allah. Itulah asap dupa kemenyan. Pendeknya, hanya ada satu cara untuk merampas kehidupan kita dari dunia yang fana ini, untuk merampas kehidupan kita dari kebinasaan dunia ini. Itulah doa penyembahan. Itulah doa penyembahan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nanti dibaca masing-masing ayat referensinya. Wahyu 8 ayat 3 sampai dengan ayat 4, Wahyu 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Kiranya Wahyu pasal 12 ayat 5 ini betul-betul termaterai di dahi kita semua sebagai tanda milik kepunyaan Allah sendiri. Itulah mempelai Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan maju dan bergerak melangkah dengan pasti untuk melihat ayat berikutnya, tentu ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Sebelum saya sampaikan lebih jauh, perlu saya nyatakan hari sore ini juga. Jikalau saja Tuhan membawa kita sampai berada pada Wahyu 12 ayat yang ke-6, itu karena kemurahan Tuhan. Biarlah hidup rohani kita bergerak melangkah maju terus sampai Yerusalem baru. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, tadi sudah dibaca Wahyu 12 ayat 6. Kesimpulannya, kata perempuan itu, yakni gereja Tuhan yang sempurna, berarti mempelai Tuhan, lari ke padang gurun, ke suatu tempat yang telah disediakan Allah baginya. Puji Tuhan. Perempuan itu, kata perempuan itu sudah dikasih tanda kuning. Kata perempuan itu berarti gereja Tuhan yang sempurna, itulah mempelai Tuhan, lari ke padang gurun, ke suatu tempat yang disediakan Allah baginya. Puji Tuhan. Tujuan padang gurun, titik 2, tujuan padang gurun, supaya mendapatkan pemeliharaan langsung dari Tuhan. Tadi sudah dibaca, supaya mendapatkan pemeliharaan langsung dari Tuhan selama 1260 hari, sama dengan 42 bulan, sama dengan 3,5 tahun. Amin saudaraku. Puji Tuhan.
kiranya dapat dipahami dengan baik. Terkait dengan pemeliharaan langsung dari Tuhan, lanjut ya, terkait dengan pemeliharaan langsung dari Tuhan, hal itu dapat kita pelajari dari keberadaan bangsa Israel dan Yusuf ketika di Mesir, dapat kita pelajari. Jadi pemeliharaan langsung dari Tuhan dapat kita pelajari dari keberadaan bangsa Israel dan Yusuf ketika di Mesir. Kita akan pelajari. Puji Tuhan. Mari kita berangkat ke sana. Kejadian 45. Kalau Tuhan suruh kita berangkat, berangkat. Kalau Tuhan kita suruh maju, maju. Sambil kita memikul tabut perjanjian. Puji Tuhan. Sebab itu dengarlah bunyi nafiri yang terbuat dari nafiri perak, 2 nafiri perak. Puji Tuhan. Kejadian 45. Kejadian 45 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Ini pernyataan Yusuf kepada saudara-saudaranya setelah bertemu di Mesir. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh tanahnya dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Puji Tuhan. Dan itu terbukti. Inilah perkataan Yusuf kepada 11 saudaranya yang lain. Bukanlah kamu yang menyuruh aku ke Mesir, ke sini, ke Mesir. Itu kita sudah lihat pelajaran itu lewat studi Yusuf sebagai firman penggembalaan untuk ibadah kaum muda remaja. Bagaimana proses perjalanan hidup rohani Yusuf sampai tiba di Mesir. Jelas karena rencana Tuhan sedang berlangsung atas kehidupan daripada Yusuf. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tidak sedikit dia harus melewati jalan salib. Yang pertama dia dibuang ke sumur. Itu pengalaman kematian. Dia harus mengorbankan jubah yang maha indah. Itu karunia-karunia Roh Kudus. Kemudian yang kedua, dilemparkan ke dalam penjara tanpa salah. Itu merupakan juga pengalaman kematian yang kedua. Dan pada saat itu dia harus mengorbankan pakaiannya, kebenaran. Karena kebenaran itu sudah dirampas oleh istri Potifar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi pengalaman kematian itu sudah mantap. Kalau 2 kali sudah mantap dialami di dalam diri daripada Yusuf. Jadi pengalaman kematian itu harus mantap. Tidak boleh setengah mati. Kalau setengah mati mengikuti Tuhan, kita juga hidup ini setengah mati. Ikut enggak ikut. Ikut enggak ikut. Setengah mati. Diberkati enggak diberkati. Diberkati enggak diberkati. Enggak jelas. Setengah mati hidup seperti ini. Kalau sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Matinya mantap. Matinya mantap. Apa arti mati? Mati itu daging tidak bersuara lagi. Jadi sudah mantap. Dapat dipahami, saudaraku. Lanjut ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. 11. Di sanalah aku memelihara engkau. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan itu masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu, istri anakmu, dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Ayat 12. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa bapa kemari dari tanah Israel ke tanah Mesir. Bawalah kemari. Puji Tuhan. Singkat dari apa yang sudah kita baca adalah Yakub atau Israel tinggal di Gosen atas kehendak Tuhan. Itu kesimpulannya. Pada akhirnya nanti Yakub ayah Yusuf
yang berganti nama menjadi Israel tinggal di Gosen jelas atas kehendak daripada Tuhan. Amin, saudaraku. Biarlah kiranya kita hidup karena kehendak Tuhan. Jangan kita hidup atas dasar kehendak manusia daging sendiri, tapi biarlah kita hidup atas dasar kehendak Tuhan. Seperti itulah pada akhirnya Israel atau Yakub tinggal di Gosen atas kehendak Tuhan, dengan satu tujuan, supaya mendapatkan pemeliharaan langsung dari Tuhan. Tadi sudah dibaca, supaya mendapatkan pemeliharaan langsung dari Tuhan. Ini berkat yang benar, bukan berkat dari tipu-tipu. Berkat yang benar memelihara umat Israel di Mesir sampai 7 tahun kelaparan itu berakhir, sampai nanti berakhirnya masa 7 tahun kelaparan. Puji Tuhan, dapat dipahami? Sementara tadi pada ayat 11 dikatakan, sementara kelaparan yang dahsyat itu sudah berlangsung selama 2 tahun. Karena kelaparan itu terjadi 7 tahun. Sementara waktu saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, mendatangi Yusuf di Mesir, sudah menjadi orang kedua di Mesir, itu sudah 2 tahun kelaparan atas seluruh seantero dunia. Sehingga mereka datang ke Mesir. Sudah 2 tahun terjadi kelaparan, berarti masih ada tersisa 5 tahun lagi. Berarti masih ada tersisa 5 tahun lagi. Pendeknya akan berakhir sampai 3,5 tahun yang kedua. Jadi 7 masa itu dibagi 2, 3,5 tahun yang pertama dan 3,5 tahun yang kedua. Dapat dipahami, saudaraku? Pendeknya nanti akan berakhir masa kelaparan itu yang dahsyat itu akan berakhir sampai 3,5 tahun yang kedua, tepatnya pada saat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Dengan kata lain, aniaya antikris berlangsung selama 3,5 tahun di atas muka bumi ini. Jadi pemeliharaan Tuhan itu berlangsung kepada gereja Tuhan sampai pada nanti pembinasa keji berdiri di tempat kudus, berkuasa di atas muka bumi selama 3,5 tahun. Itu loh pemeliharaan Tuhan nanti terhadap gereja Tuhan. Itu loh pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan langsung dari Tuhan kepada Israel. Kita ini Israel rohani. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudara, diikuti ya, diikuti. Jadi 7 tahun kelaparan di Mesir, jadi 7 tahun kelaparan di Mesir adalah bayangan dari kesesakan yang akan terjadi selama 7 tahun di bumi ini. Puji Tuhan. Jadi saudara, 7 tahun kelaparan di Mesir adalah bayangan dari kesesakan yang akan terjadi, selama 7 tahun di atas muka bumi ini, dengan perincian, diikuti ya. Jangan sampai tidak mau tahu rencana Tuhan. Jangan kalau bicara berkat kita mau tahu, tapi rencana Tuhan tidak mau tahu. Dengan perincian 7 tahun kelaparan sama dengan 2 kali 3,5 tahun masa kesesakan. Jadi perinciannya 7 tahun kelaparan sama dengan 2 kali 3,5 tahun masa kesesakan. Sedangkan puncak kesesakan ialah 3,5 tahun yang kedua. Jadi 2 kali 3,5, maka genaplah 7 tahun, 7 masa. Paham saudaraku? Sedangkan puncak kesesakan ialah 3,5 tahun yang kedua, di mana nanti antikris berkuasa di atas muka bumi ini, atau yang disebut juga dengan pembinasa keji berdiri di atas rumah Tuhan. Itulah yang disebut dengan puncak dari gelapnya malam. Jadi pada saat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, pada saat aniaya antikris berlangsung selama 3,5 tahun yang kedua berlangsung, itulah yang disebut puncak kesesakan atau puncak dari gelapnya malam. Puncak dari gelapnya malam. Dapat dipahami saudaraku? Sebagai contoh, Keluaran pasal 10. Puji Tuhan. Sebagai contoh,
Keluaran pasal yang ke-10. Puji Tuhan. Haleluya. Keluaran 10 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Demikian firman Tuhan, tulah ke-9, yaitu gelap gulita. Itu judulnya di sini. Tulah ke-9, gelap gulita. Ayat 21. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. 23. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang ada terang di tempat kediamannya. Itulah Gosen tadi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, gelap gulita meliputi di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Dari ayat ini kita sudah baca, gelap gulita meliputi di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Puji Tuhan. Itu disebut juga dengan puncaknya malam. Disebut juga dengan puncak malam. Puji Tuhan. Saudara, peristiwa ini terjadi sebelum bangsa Israel mengalami kelepasan dari perbudakan Mesir dan Firaun. Amin, saudaraku. Peristiwa gelap gulita meliputi tanah Mesir selama 3 hari. Peristiwa ini terjadi sebelum bangsa Israel, umat Israel mengalami kelepasan dari perbudakan Mesir, mengalami kelepasan dari Firaun. Dapat dipahami, saudaraku. Jadi itu tulah ke-9. Nanti setelah tulah ke-10 baru bangsa Israel lepas dari Mesir, lepas dari perbudakan Firaun. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Maka saat ini tidak sedikit orang Kristen, anak-anak Tuhan, terikat dengan perbudakan dosa, terikat dengan kerja paksa tanpa hari perhentian, terikat dengan bisnis tanpa hari ke-7 hari perhentian. Jadi masih terikat dalam perbudakan Mesir, masih terikat dalam perbudakan Firaun, kerja paksa tanpa hari perhentian di Mesir, tanpa ibadah, tanpa pelayanan. Amin, saudaraku. Sampai puncak malam, itulah tulah ke-9. Sebelum kelepasan tulah ke-10. Dapat dipahami? Jadi gelap gulita meliputi seluruh tanah Mesir itu gambaran dari puncaknya malam, puncak dari gelapnya malam. Gambaran daripada puncak terjadinya aniaya antikris selama 3,5 tahun di atas muka bumi ini. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan kalau dapat dipahami. Nah, demikian juga akan terjadi sebelum gereja Tuhan mengalami kelepasan dari dunia ini. Antikris akan berlangsung selama 3,5 tahun, akan berlangsung 3,5 tahun yang disebut juga puncak dari gelapnya malam. Antikris nanti menjadi diktator yang ganas, karena memang antikris adalah binatang buas yang keluar dari dalam laut. Wahyu 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jadi nanti selama 3,5 tahun nanti bangsa antikris akan berkuasa di atas muka bumi ini, menjadi diktator yang ganas, menjadi binatang buas. Ini perlu dicermati sebelum hari itu tiba. Sebelum puncak dari gelap malam tiba, sebelum antikris berkuasa selama 3,5 tahun yang kedua berlangsung. Ini perlu dicermati, jangan kita anggap enteng. Karena saya banyak melihat anak-anak Tuhan di hari-hari terakhir ini terlalu anggap enteng dengan nyawanya. Dia seolah-olah nyawa ini sama seperti binatang yang terbuat dari tanah. Nyawa manusia lebih mahal dari malaikat. Supaya saudara tahu itu. Kalau malaikat berdosa, langsung jadi setan. Untuk sementara disimpan dalam gua sebelum akhirnya dilemparkan dalam api neraka. Kalau manusia berdosa hari ini, masih ada pengampunan. Darah Yesus masih berlaku atas tubuh dan darah kita. Malaikat tidak bisa, karena dia tidak punya sarana untuk wadah untuk menampung darah Yesus. Nah, kita masih ada kesempatan. Selama ada hayat terkandung dalam daging ini, tubuh ini, ayo hargai korban Kristus. Amin. Puji Tuhan.
Haleluya. Perhatikanlah itu dengan sungguh-sungguh. Tulis saja, apa yang terjadi pada saat gelap gulita atau gelap malam telah memuncak? Apa yang terjadi pada saat gelap gulita atau gelap malam telah memuncak? Ada dua yang terjadi pada saat itu. Pada saat aniaya antikris berlangsung, ada dua yang terjadi. Satu, tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Arti kalimat ini, kasih sudah sangat dingin. Manakala kasih itu sudah sangat dingin, otomatis antara satu dengan yang lain sudah tidak peduli lagi. Jangankan dengan sesama, suami istri saja bisa tidak peduli lagi. Itu loh, hati-hati. Amin, saudaraku. B, arti dari kalimat ini ada A tadi, kasih sudah sangat dingin. B, manusia tidak dapat bergantung kepada orang atau sesamanya selain hanya kepada Tuhan. Dapat dipahami? Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Artinya itu A, kasih sudah sangat dingin. B, manusia tidak dapat bergantung kepada sesamanya lagi selain hanya bergantung kepada Tuhan. Coba saja kalau malam gelap gulita meliputi dunia ini, apa yang bisa kita perbuat? Apa yang terjadi? Yang pasti tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Tidak mungkin bisa melihat. Apa arti tidak bisa melihat temannya? Kasih sudah sangat dingin. Kalau kasih sangat dingin, otomatis tidak peduli dengan tetangga, kiri kanan muka belakang orang yang di sekitar. Arti yang kedua, manusia tidak dapat lagi tidak dapat lagi bergantung kepada sesamanya selain hanya bergantung kepada Tuhan. Apa yang bisa kita perbuat dalam kegelapan selain bergantung kepada Tuhan? Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Kiranya hal itu dipahami. Puji Tuhan. Tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Puji Tuhan. Tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Dengan demikian, kalau memang tidak dapat bangun dari tempatnya, dengan demikian, saudaraku, tergenapilah apa yang dilakukan oleh antikris nanti selama berkuasa di atas muka bumi ini. Tidak dapat bangun dari tempatnya, berarti tergenapilah apa yang dilakukan antikris nanti selama berkuasa di atas muka bumi ini. Apa yang dilakukan saat gelap malam? Yaitu menghentikan korban sehari-hari. Menghentikan korban sehari-hari. Persis seperti Daniel pasal 12. Nanti dibaca rumah masing-masing. Menghentikan korban sehari-hari. Korban sehari-hari itu menunjuk 2 hal. Korban sehari-hari itu menunjuk 2 hal. 1, korban sembelihan. 1, korban sembelihan. Itu sama dengan ibadah pelayanan ini. Itu sama dengan ibadah pelayanan. Kalau kita menjalankan ibadah, pasti membawa korban dan persembahan yang disembelih, lalu dipersembahkan kepada Tuhan. Sama artinya, menyangkal diri, memikul salib di tengah ibadah ini akan dihentikan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau dihentikan, berarti tidak bisa lagi bangun dari tempatnya. Dapat dipahami? Kalau dihentikan, apa arti hentikan? Tidak bisa bangun dari tempatnya. Kalau tidak ada lagi ibadah dan pelayanan yang disertai sangkal diri, pikul salib, korban sembelihan, ya berarti tidak dapat bangun dari tempatnya. Tapi tidak sedikit orang Kristen tidak dapat bangun dari tempatnya sebelum puncak malam terjadi. Tidak mengerti soal ibadah dan pelayanan, tidak mengerti soal menyangkal diri dan memikul salibnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kemudian tadi menghentikan korban sehari-hari antara lain korban sembelihan. 2, korban santapan. Korban santapan. Nanti dibaca di Daniel pasal 12 ya. Puji Tuhan. Korban santapan itu sama dengan firman Allah
sebagai kebutuhan jiwa kita, hidup rohani kita. Tidak lagi ditemukan di atas muka bumi ini, sehingga tergenapilah nubuatan dari Nabi Amos pasal 8 ayat 11 sampai 12. Sebab Tuhan nanti akan mengirimkan kelaparan di atas negeri ini. Bukan lapar karena makanan, bukan haus karena minuman, melainkan lapar dan haus akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi pada saat pembinasa keji berdiri di atas muka bumi ini, pada saat aniaya antikris berkuasa di dalam rumah Tuhan, maka korban sehari-hari itu akan dihentikan. Korban sehari-hari yang kedua adalah korban santapan. Itulah firman Allah yang seyogyanya, yang seharusnya kita santap dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tapi itu nanti akan dihentikan. Puji Tuhan, atas seizin Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu, selagi kita masih bisa mengumpulkan, selagi kita masih ada kesempatan untuk menikmati korban santapan, menikmati firman Allah, pasal demi pasal, ayat demi ayat, kita kumpulkan, kita nikmati sampai mendarah daging. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Sebelum nubuatan Amos 8 ayat 11 sampai 12 tergenapi. Tapi akan tergenapi karena memang pembinasa keji akan berdiri di tempat kudus untuk menghentikan korban sehari-hari. Itulah korban sembelihan, ibadah pelayanan. 2, korban santapan, firman Allah. Pendeknya, tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Amin, saudaraku. Jadi kalau korban sehari-hari dihentikan, korban sehari-hari disingkirkan, sama artinya tidak ada orang dapat bangun dari tempatnya. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Sejenak kita membaca Injil Matius. Ini suatu kaitan yang erat sekali dengan peristiwa puncak malam. Ya, puji Tuhan, puncak dari gelapnya malam. Itulah aniaya antikris berlangsung selama 3 tahun setengah. Matius pasal 6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 22a terlebih dahulu. Injil Matius 6 ayat 22a. Demikian firman Tuhan. Mata adalah pelita tubuh. Puji Tuhan. Mata adalah pelita tubuh. Mata, puji Tuhan, mata sama dengan, atau mata jelas itu menunjuk kalau mata adalah pelita tubuh. Berarti mata menunjuk pemimpin-pemimpin di dalam rumah Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang menjadi pemimpin-pemimpin di dalam rumah Tuhan. Itu mata. Itu mata dari anggota tubuh. Kita semua ini anggota tubuh. Amin. Matanya adalah pemimpin-pemimpin di dalam rumah Tuhan. Itulah hamba-hamba Tuhan yang sudah menjadi pemimpin di dalam rumah Tuhan. Itu mata dari anggota tubuh. Kita semua anggota tubuh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pendeknya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pemimpin di dalam rumah Tuhan, jelas adalah biji mata Tuhan, milik kepunyaan Allah sendiri. Amin, saudaraku. Jadi mata adalah pelita tubuh. Puji Tuhan. Selanjutnya Matius 6 ayat 22b sampai 23. Demikian firman Tuhan. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Puji Tuhan. Haleluya. Dari pembacaan ini kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa hidup gereja Tuhan juga bergantung kepada pemimpin di dalam rumah Tuhan. Juga bergantung sangat erat kaitannya antara sidang jemaat anggota tubuh, anggota dari tubuh, sangat erat kaitannya dengan mata. Sidang jemaat sangat erat kaitannya dengan pemimpin di dalam rumah Tuhan. Amin, saudaraku. Sebab di sini dikatakan, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tubuh ini terdiri dari banyak anggota. Teranglah seluruh anggota tubuhmu.
Dalam hal ini, sidang jemaat perlu juga berdoa kepada saya, supaya pemimpin rumah sebagai pemimpin rumah Tuhan untuk senantiasa benar di dalam pemberitaan firman. Amin, saudaraku, perlu juga doakan saya. Mengapa? Supaya saya benar, supaya saya baik, supaya saya jujur di dalam hal memberitakan firman Allah. Amin, saudaraku. Sehingga sidang jemaat yang disebut dari anggota tubuh tadi dibawa kepada terang yang ajaib. Dibawa kepada terang yang ajaib. Berarti berada di dalam terang yang ajaib, berada di dalam terang yang heran. Itu kalau mata baik. Itu sebabnya posisi mata selalu di atas, paling tinggi dari seluruh anggota tubuh, termasuk kuping sendiri, untuk menjadi terang atas seluruh anggota tubuh ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. B. Sebaliknya, ayat tadi 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. B. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Berarti jika seorang pemimpin rumah Tuhan, ya, jika seorang hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala sidang atau pemimpin rumah Tuhan buta rohani, maka sidang jemaat berada dalam kegelapan malam. Bahkan tidak tertutup kemungkinan berada pada puncak dari gelap malam. Sama artinya berada di dalam cengkraman antikris. Jadi sidang jemaat sangat bergantung, terkait erat dengan mata pemimpin rumah Tuhan. Halo? Jangan main-main. Jangan kita lihat seorang hamba Tuhan yang hanya dilihat dari fisiknya, tapi perlu juga kita melihat penyerahan dirinya untuk membawa kehidupan kita sebagai anggota tubuh. Sel-sel tubuh ini berada dalam terang yang ajaib, tidak berada dalam gelap, puncak gelapnya malam, tidak berada dalam cengkeraman antikris, tidak berada dalam kekuasaan dari pembinasa keji yang akan berlangsung di atas muka bumi ini, terkhusus 3,5 tahun yang kedua. Kiranya dapat dipahami dengan baik, ya. Amin, saudaraku. Berada puncak malam sama dengan aniaya. Artinya kedudukan dari gereja Tuhan berada dalam kekuasaan antikris selama 3,5 tahun. Puji Tuhan, kita kembali membaca Keluaran 10 ayat 23. Keluaran 10 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Satu, tadi sudah terangkan, betul? Puji Tuhan. Itu terjadi nanti pada saat puncak dari gelap malam, terjadi pada saat aniaya antikris berlangsung selama 3,5 tahun yang kedua. Yang terjadi tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Yang kedua, tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Puji Tuhan. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Puji Tuhan, tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya, yaitu Goshen. Di mana tadi Yusuf menempatkan bangsa Israel di Goshen, dekat dengan Yusuf itu sendiri, supaya terpelihara kehidupan daripada mereka, anak dan cucu mereka. Jadi nanti saudara lihat, Mesir, gambaran dari dunia, akan berada dalam kuasa dari antikris, berada dalam kekuasaan dari pembinasa keji yang memuncak pada saat 3,5 tahun yang kedua. Tetapi lihatlah di sini, pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya, yaitu Goshen. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik sekali kepada kita ini.
Kurang apa loh Tuhan itu baiknya? Kenapa kita hanya bergantung kepada sesuatu yang tidak bisa memberi jaminan? Banyak anak Tuhan hanya bergantung kepada harta kekayaan, habis uangnya, habis semuanya. Tapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan pelihara sampai pada masa puncak gelap malam. Amin. Dipelihara langsung oleh Tuhan. Ini loh, puji Tuhan. Ini firman Tuhan ini nyata, bukan fiktif, bukan khayalan, bukan dongeng-dongeng nenek tua. Surga itu nyata, neraka juga nyata. Pilih mana? Puji Tuhan. Tapi sebagai hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala, saya berdoa kepada semua sidang jemaat supaya tidak berada dalam kuasa kegelapan puncak malam, tidak berada dalam kuasa antikris selama 3,5 tahun berlangsung di atas muka bumi ini. Puji Tuhan, saya berdoa. Tapi sidang jemaat juga perlu berdoa kepada saya. Karena ternyata anggota tubuh terkait dengan mata. Oh, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kalau khotbah hanya bicara soal berkat terlalu kecil, habis uang, habis berkat, habis semua pemeliharaan Tuhan. Kasih mempelai tidak berkesudahan. Puji Tuhan. Haleluya. Itu doa saya lah, saudara. Jadi kalau sidang jemaat tidak sungguh-sungguh beribadah melayani, hati saya hancur. Saya pun menantikan pembukaan ini di kaki salib dengan serendah-rendahnya. Dibutuhkan waktu yang berjam-jam. Jadi kalau saudara tidak sungguh-sungguh, hati saya hancur. Tuhan, haleluya. Kebanggaan saya kalau saudara sungguh-sungguh. Kalau saudara punya jabatan, kedudukan, uang yang banyak tapi tidak takut Tuhan, saya tidak bangga. Ayo, mari kita saling menghibur satu dengan yang lain. Penghiburan saya hanya itu. Terlihat hasil yang luar biasa indah di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lain lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya, yaitu Gosen. Berarti bangsa Israel mendapatkan pemeliharaan langsung dari Tuhan. Saudara, nanti pada masa aniaya antikris uang tidak berfungsi lagi bagi orang yang dipelihara oleh Tuhan bagaikan bangsa Israel di Gosen. Karena di situ anak-anak Tuhan tidak perlu lagi menggunakan uang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi bangsa Israel mendapat pemeliharaan langsung dari Tuhan. Bisa dimengerti? Tadi juga gereja Tuhan lari ke padang gurun supaya dipelihara. Begitu cara Tuhan memelihara. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ayat 28 sampai 29. Keluaran 10 ayat 28 sampai 29. Lalu Firaun berkata, boleh ayat 27, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi tulah ke-9, puncak berarti sebelum berakhirnya tulah ke-10 itu puncak malam. Tetapi sekalipun itu berlangsung selama 3 hari, lihat 27. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi keluar dari Mesir. Jadi kalau orang terikat dengan pekerjaan tanpa hari perhentian, diperbudak dosa tanpa ibadah, terikat dengan kesibukan dunia tanpa hari perhentian ibadah dan pelayanan, itu adalah keras hati. Sama dengan Firaun, keras hati. Dan orang kalau membiasakan diri keras hati dari sekarang tidak mau berubah, di sini dikatakan Tuhan turut mengeraskan hati Firaun. Jangan salah,
Kalau keras hati dipertahankan, tidak mau berubah, Tuhan turut mengeraskan hati orang itu. Sebab itu ayo biasakan lepaskan diri dari ikatan dunia, dari perbudakan dosa. Biasakan diri ada pada hari perhentian. Puji Tuhan. Hati-hati dengan kekerasan hati itu penyembahan berhala. Ayat 28 sampai 29. Lalu Firaun berkata kepadanya, pergilah daripada aku, awaslah engkau, jangan lihat mukamu lagi. Sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Ini perkataan Firaun kepada Musa, si pembebas. Ayat 29. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku tak akan melihat mukamu lagi. Sejak itulah barulah masuk ke tulah ke-10. Kematian dari anak sulung dari bangsa Israel sampai kepada anak sulung dari binatang bangsa Israel. Amin, saudaraku. Tulah ke-10 kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi sesudah tulah ke-9 ini, kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku tak akan melihat mukamu lagi. Maksudnya akan masuk pada tulah ke-10, kematian dari anak sulung dari bangsa Israel, dari bangsa Mesir. Anak sulung dari bangsa Mesir sampai anak sulung dari binatang Mesir. Setelah tulah itu, betul-betul Musa tidak lagi melihat muka Firaun. Setelah terjadi kelepasan, tidak lagi melihat penguasa dunia, penguasa kegelapan. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jangan cari hamba Tuhan dari fisiknya. Oh, dia gereja besar. Oh, jemaatnya ribuan. Kalau tidak ada pembukaan firman, hati-hati. Karena anggota tubuh sidang jemaat terkait dengan mau dibawa kemana ibadah dan pelayanan ini. Hanya ada dua pilihan. Berada pada puncak malam atau terjadi kelepasan. Seperti yang dialami bangsa Israel. Dipelihara langsung oleh Tuhan selama ada di Gosen. Puji Tuhan. Biar kita dekat Tuhan saja ya. Kalau kita ada di Gosen ibadah pelayanan ini berarti dekat tuh. Sama seperti nanti Yakub anaknya dekat dengan Yusuf. Itu jaminan. Harta uang bisa datang bisa pergi, tidak jaminan. Hanya kasih Allah yang sempurna, kekal, menghiasi ruang-ruang hati kita ini. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita kembali melihat Yakub, Israel dan Yusuf di Mesir. Kejadian 45 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Puji Tuhan. Singkatnya, Israel tinggal di Gosen dekat kepada Yusuf. Israel tinggal di Gosen dekat kepada Yusuf. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kisah ada di tengah perhimpunan ibadah raya Minggu, bagaikan berada di Gosen. Ada di tengah ibadah berarti bagaikan di Gosen. Ada di tengah ibadah berarti dekat dengan Tuhan. Di luar ibadah tidak dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu jangan sesuka hati beribadah. Hari ini datang, besok enggak. Tetaplah di Gosen. Tetaplah usahakan ibadah dan pelayanan.
sama artinya dekat Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Masih ada di antara sidang jemaat tidak beribadah, tidak kasih laporan apa-apa. Sesuka hati dia. Jangan begitu. Hidup tidak boleh sesuka hati. Ya, amin saudaraku. Puji Tuhan. Kristus tetap harus jadi kepala. Sekarang pertanyaannya, siapa Yusuf ini? Siapa Yusuf ini? Maka untuk kita bisa melihat pribadi Yusuf, ayat yang ke-8, jawabnya ada pada Kejadian 45 ayat 8, demikian firman Tuhan, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, maksudnya Mesir, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah Yusuf. Jadi Tuhan menempatkan Yusuf di Mesir sebagai satu, bapa bagi Firaun. Dua, tuan atas seluruh istananya. Tiga, kuasa atas seluruh tanah Mesir. Itulah Yusuf. Apa kita tidak mau dekat dengan Tuhan kalau seperti ini kuasa, kalau seperti ini yang ada di dalam pribadi Yesus Kristus, kepala gereja mempelai pria surga? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, Bapa, Tuan, kuasa, tiga sebutan ini merupakan bayangan dari tabiat dari Allah Trinitas. Lihat ya, Bapa, Tuan, kuasa, tiga sebutan ini bayangan dari tabiat dari Allah Trinitas, Allah Tritunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, itulah tabiat dari Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lihat, strip pertama atau satu, Bapa menunjuk Tuhan sama dengan Allah Bapa. Amin. Tabiat dari Allah Bapa adalah kasih. Jadi gereja Tuhan membutuhkan kasih yang sempurna. Gereja Tuhan membutuhkan kasih yang tidak berkesudahan. Dunia, langit, bumi, dan segala isi dunia akan berlalu, tapi kasih Allah yang sempurna tidak akan berkesudahan. Amin. Itulah Yusuf. Apa kita tidak mau dekat dengan Tuhan? Kalau memang begini tabiatnya, kok lebih suka dengan tabiat yang tidak baik? Kenapa kita suka dengan tabiat yang tidak suci? Kenapa nggak dekat dengan tabiat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna, yang tidak berkesudahan? Sementara langit, bumi, dan segala isi yang ada ini, uang, harta, kekayaan, kedudukan, jabatan, ijazah yang tinggi, berlalu semua. Tapi kasih Allah tidak berkesudahan. Kasih Allah tidak berkesudahan. Rindukan kasih Allah itu dalam nikah kita masing-masing, supaya nikah itu menjadi suatu nikah yang begitu indah dan harmonis. Tidak punya uang tetap harmonis dan indah. Tidak punya harta, tidak punya apapun di bumi ini, nikah tetap harmonis. Puji Tuhan. Dua, Tuan itu menunjuk Yesus. Tuan menunjuk Yesus sama dengan anak Allah, sama dengan anak Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Perlu untuk diketahui, Tuan dari semua hamba-hamba Tuhan, Tuan dari semua hamba-hamba Tuhan adalah Yesus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tabiat dari Yesus anak Allah mengadakan penebusan oleh darah salib. Inilah tabiat dari Yesus anak Allah, mengadakan penebusan oleh darah salib. Puji Tuhan. Saudara,
kita ini ditebus, kita ini milik Kristus, milik Allah. Rumah Tuhan itu milik Tuhan, milik Allah. Mengapa? Karena kita sudah ditebus dari perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia itu dosa warisan, dosa dari orang dosa keturunan, kutuk nenek moyang. Puji Tuhan, telah ditebus dari perbuatan sia-sia, dosa warisan yang diwariskan, bukan dengan barang fana, bukan dengan harta, bukan pula dengan perak, bukan pula dengan batangan emas, tetapi kita ditebus dengan darah yang mahal. Apa saudara tidak mau dekat dengan Yesus? Kalau tabiat semacam ini? Ya Tuhan, itu sebabnya Yusuf berkata, tinggallah di Gosen, dekat dengan aku. Darah penebusan itu perlu menyatu dengan kehidupan kita, dekat, menyatu. Itu jaminan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan kalau diberkati. Puji Tuhan kalau punya pekerjaan baik, pekerjaan bagus itu baik. Puji Tuhan kalau punya harta kekayaan dan lain sebagainya, bisnis baik, berjalan dengan baik. Puji Tuhan, tidak salah. Tapi yang menebus dosa kita, darah salib. Jadi perlu kita menyatu dengan darah salib, menyangkal diri pikul salib. Puji Tuhan. Amin. Itu tabiat dari Yesus anak Allah. 3. Kuasa. 3. Kuasa. Menunjuk Roh El Kudus. Roh El Kudus itu berkuasa. Amin, saudaraku. Sebagaimana dalam Kisah Rasul 1, sebelum Yesus naik ke surga, lalu murid-murid bertanya, kapan kerajaan Israel dipulihkan? Apakah mungkin kerajaan Israel dipulihkan? Yesus menjawab, tidak perlu kamu tahu kapan masanya. Yang terpenting, kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan berkuasa. Amin, saudaraku. Kamu akan berkuasa. Jadi kuasa itu menuju Roh El Kudus. Tidak usah ragu. Puji Tuhan. Jika Roh Kudus itu menguasai kita, nanti dibaca di rumah masing-masing Injil Yohanes 14 sampai Injil Yohanes 16. Di situ akan terlihat 7 perkara. 1, menolong kehidupan kita. 2, memimpin kehidupan kita. 3, menyertai kehidupan kita. 4, mengajar kita dalam segala hal. 5, menghibur. 6, menguatkan. Yang ke-7, menginsafkan kita semua. Itu tandanya Roh El Kudus itu berkuasa. Izinkan Roh Kudus berkuasa. Roh Kudus itu peka dan sensitif. Maka kita juga harus peka dan sensitif. Jangan sampai kita tidak mau tahu dengan Roh Kudus. Harus peka dan sensitif. Jaga, dirawat dengan baik. Jangan dia tinggalkan kita. Jangan padamkan roh. Sebab itu biar kita berkobar-kobar, berapi-api di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jangan padamkan. Kemudian jangan mendukakan Roh Kudus. Saat kapan Roh Kudus berduka? Saat ada kematian. Kematian rohani berarti menunjukkan bahwa orang itu hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Kalau orang sudah turuti daging, berarti mati rohani. Saat seseorang mati rohani, Roh Kudus berduka. Sebab itu pekalah dengan Roh Kudus. Rawat, pelihara, jaga dia. Jangan biarkan dia lepas.
Perhatikan dalam setiap tindak tanduk, perhatikan dalam setiap perbuatan, perhatikan dalam setiap perkataan. Kalau perkataan dan perbuatan itu menyakiti Roh Kudus, jangan lanjutkan. Itu yang dimaksud dengan peka dan sensitif. Dapat dipahami, saudara? Ayo, itulah kuasa. Ada di dalam Yusuf, di dalam diri Yusuf. Puji Tuhan, haleluya. Maka oleh sebab itu, biar kita jangan tinggalkan gosen rohani, ibadah dan pelayanan. Dekatlah dengan Tuhan, supaya kita mendapatkan pemeliharaan langsung dari Tuhan selama kita ada di atas muka bumi ini. Dan pemeliharaan Tuhan juga berlangsung sampai pada puncak gelapnya malam. Pembinasa keji berdiri tempat kudus. Itulah aniaya antikris berlangsung selama 3,5 tahun di atas muka bumi ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita mendapat pengertian yang baik dari surga, dari Tuhan lewat pembukaan firman, maka kita tahu untuk menyukakan hati Tuhan di tengah ibadah dan pelayanan. Tetapi celakalah hidup gereja Tuhan kalau datang beribadah tanpa pengertian. Dia tidak akan mengerti untuk menyukakan hati Tuhan. Dia tidak akan mengerti untuk menyukakan hati Tuhan. Sebab itu doakan terus pembukaan firman supaya kita beroleh pengertian. Oleh pengertian ini, ketika kita datang di tengah ibadah dan pelayanan, kita dapat menyukakan hati Tuhan. Selama ini kita hanya pandai-pandai menyukakan hati manusia kok. Kenapa? Kenapa takut? Kenapa enggak takut Tuhan saja? Ayo, tinggal di gosen rohani, dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali membaca Wahyu 12 ayat 6. Wahyu 12 ayat 6, demikian firman Tuhan. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara. Telah diterangkan di atas tadi. Di situ supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Puji Tuhan. Saudara, gereja Tuhan lari ke padang gurun atau padang belantara, berarti gereja Tuhan tidak terangkat tetapi disingkirkan ke padang belantara. Kalau lari ke padang gurun itu bukan berarti diangkat oleh Tuhan. Banyak gereja Tuhan belum mengerti soal pengangkatan. Ini penyingkiran. Lari ke padang gurun berarti gereja Tuhan yang sempurna itu telah menyingkir. Ini bukan pengangkatan loh ya. Jadi harus mengerti. Harus mengerti. Ini bukan pengangkatan ke surga. Ini penyingkiran ke padang belantara. Amin saudaraku. Disingkirkan ke padang belantara. Mulai dari sekarang, soal penyingkiran ini penting diperhatikan. Halo, perhatikan sini baik-baik. Mulai dari sekarang, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh menyingkir dari dunia ini. Puji Tuhan. Dengan segala yang ada di dalamnya sebagai ikatan. Belajar menyingkir dari dunia ini. Menyingkir dari segala ikatan-ikatan dunia. Amin saudaraku. Pendeknya, berusaha untuk melepaskan diri dari ikatan dunia. Amin saudaraku. Sehingga terjadi kelepasan. Sehingga nanti terjadi kelepasan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tanda kelepasan dunia. Tanda terjadi kelepasan dari dunia. Satu, tanda kelepasan dari ikatan-ikatan dunia ini. Puji Tuhan. Satu, kaki dapat berjalan, kaki dapat melangkah,
bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kaki dapat berjalan dan melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Iring Tuhan, iring Yesus. Kalau kaki terikat, tidak bisa iring Yesus, iring Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi biarlah kita kaki ini melangkah sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Jangan kita melangkah kepada satu arah yang tidak jelas. Sebab itu, mari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Mari kita iring Tuhan sesuai dengan ketetapan-ketetapan firman yang kita terima. Beberapa waktu lalu, keluarga Yeremia, suami, istri, dan anak Evelyn datang ke pastori. Hanya satu pesan saya kepada keluarga Pak Yeremia: jangan pulang kampung, bertahan. Kalau bahasa rohaninya tetap di Gosen. Betul-betul kita diteguhkan oleh pengalaman kematian seperti kematian daripada Yusuf. Tidak lagi mendengar suara daging, tidak menuruti keinginan hati. Puji Tuhan. Amin. Ayo, ini tanda kelepasan. Kaki dapat berjalan iring Yesus, melangkah sesuai ketetapan firman. Jangan kita melangkah kepada satu arah tapi tidak sesuai ketetapan firman. Itu bukan iring Yesus. Itu iring perasaan manusia daging, ujungnya binasa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu satu. Dua, tangan dapat digunakan untuk membawa korban dan persembahan, sama dengan melayani Tuhan. Dapat digunakan melayani Tuhan. Bersyukurlah kalau saudara mempunyai dua tangan yang baik. Gunakanlah itu untuk membawa korban dan persembahan. Gunakanlah itu melayani Tuhan. Paling malang rasanya ingin melayani, ingin menggunakan dua tangan tapi tidak bisa. Itu paling malang. Lihat saja orang stroke, mau melayani tapi tidak bisa. Ada uang tapi tidak bisa, ada harta, ada mobilitas tapi tidak bisa. Itu paling malang di dunia ini. Sebab itu selama ada kesempatan, gunakan dua tangan untuk membawa korban dan persembahan. Layani Tuhan sungguh-sungguh. Selagi hayat di kandung badan. Kalau masih ada umur panjang. Orang kalau stroke, tangis darah pun mau melayani tidak bisa. Selagi ada kesempatan. Puji Tuhan. Nah, tentang padang belantara tadi, saya ulangi dulu ayat 6, Wahyu 12:6. Perempuan itu lari ke padang gurun atau padang belantara. Tentang padang belantara, kita harus melihat fakta-fakta yang lain, yaitu seperti perjalanan bangsa Israel yang dipimpin langsung oleh Tuhan di padang gurun. Dalam perjalanan padang gurun ini, padang belantara ini, ada hal yang sama di situ kita temukan. Lihat, Keluaran 19. Keluaran 19. Haleluya, puji Tuhan. Keluaran 19 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Puji Tuhan. Saudaraku, bangsa Israel lihat bangsa Mesir, bukan bangsa Israel. Bangsa Mesir dengan 10 tulah.
Tulah ke-9 itu berbicara soal puncak dari gelap malam. Kemudian tulah ke-10 itulah kematian dari anak sulung orang Mesir, sampai kematian anak sulung dari semua binatang. Sehingga sesudah tulah ke-10 ini menghukum bangsa Mesir, maka selanjutnya terjadilah kelepasan bagi umat Israel, bangsa Israel. Amin. Puji Tuhan. Sesuai dengan ayat 4 tadi. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Lanjut. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Puji Tuhan. Kemudian Tuhan menuntun perjalanan bangsa Israel di padang gurun atau padang belantara dengan mendukungnya di atas sayap Raja Wali, yakni sayap burung nasar yang besar. Ini fakta lain dari padang gurun, padang belantara. Sayap burung nasar yang besar itu mendukung perjalanan bangsa Israel di padang Mesir, di padang gurun, padang belantara. Ini fakta lain soal padang gurun terkait dengan burung nasar, sayap burung nasar. Ini fakta lain terkait dengan sayap burung nasar. Itulah yang mendukung perjalanan bangsa Israel dalam perjalanan padang gurun. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun itu merupakan bayangan dari perjalanan gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini di atas muka bumi ini. Dan itu merupakan perjalanan di luar kemampuan daging. Itu perjalanan padang gurun itu di luar kemampuan daging loh saudara. Tidak bisa lagi kita atasi padang gurun dengan kekuatan daging loh saudara. Maka perlu menyerah. Kalau kita pikir itu kalau kita merasa bahwa itu di luar kemampuan daging, ya tinggal menyerah. Aku tidak mampu Tuhan, aku tidak bisa lagi Tuhan. Kalau saudara berpikir bahwa saat ini sakit penyakit sudah tidak sanggup lagi dipikirkan oleh kemampuan daging, ya tinggal menyerah saja. Kalau ekonomi saat ini sedang merosot, tidak bisa lagi kita bisa lagi diatasi dengan kemampuan daging, ya tinggal angkat tangan saja. Jangan keras hati. Pada saat itulah perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Tuhan di padang gurun didukung oleh sayap burung nasar yang besar. Seringkali kita sudah tahu kita tidak mampu apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi masih saja mengandalkan kekuatan daging. Perjalanan padang belantara itu merupakan perjalanan di luar kemampuan daging. Tinggal menyerah. Yang mau menikah, pemuda remaja, tinggal menyerah saja. Yang ingin mendapatkan pekerjaan, tinggal menyerah saja. Yang sakit kronis, tinggal menyerah saja. Nanti sayap burung nasar yang besar akan mendukung perjalanan kita. Dipelihara, dilindungi, dibela oleh Tuhan, sampai kepak sayap burung Raja Wali itu, burung nasar, membawa kita dekat dengan Tuhan. Jadi tidak ada berhala-berhala yang bisa membawa bangsa Israel untuk dekat kepada Tuhan selain kepak sayap atau selain sayap burung nasar yang besar. Itu fakta lain loh ya, terkait dengan padang belantara. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Haleluya. Matius 24 ayat 28. Kalau kita renungkan bagaimana Tuhan menyatakan rencananya dalam kehidupan kita, hati kita hancur bukan? Tuhan menyatakan kasih-Nya luar biasa, kebaikannya, rencananya, perbuatan tangannya. Puji Tuhan.
Matius 24 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Boleh baca ayat 20, saya baca 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak datangnya Anak Manusia. Ayat 28. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Bangkai atau korban Kristus, kematian, kebangkitan Yesus, kematian Yesus Kristus, itu adalah jaminan hidup kita. Kita perlu bergantung kepada korban Kristus. Kita perlu menyatu dengan darah salib Kristus. Kita perlu menyatu dengan sengsara salib, menyatu dengan kematian Yesus Kristus. Disitulah burung nasar berkerumun. Bangkai, kematian Yesus, gambaran dari kematian Yesus. Disitulah sayap burung nasar kita dapatkan. Kita tidak akan menemukan sayap burung nasar di luar sengsara salib. Di luar bangkai kita tidak temukan sayap burung nasar. Jadi perlu bergantung kepada kematian Yesus Kristus, sengsara derita sampai kepada kematiannya, supaya kita memperoleh sayap burung nasar yang besar untuk memelihara kehidupan kita di padang belanta. Waktu PPT berlangsung 2019, Natal, Persekutuan Pengajaran Pembangunan Tabernakel yang dilaksanakan bulan Desember 2019, satu dari hamba-hamba Tuhan yang hadir langsung datang kepada saya. Setelah selesai salaman, saya masih duduk di situ. Seorang hamba Tuhan datang ke saya, lalu menceritakan soal masa aniaya antikris yang berlangsung selama 3 tahun setengah. Lalu dia menganjurkan kepada saya dan memberi suatu pengertian kepada saya supaya bercocok tanam. Saya sudah geli mendengar kalimat ini. Saya tanya, untuk apa? Loh, kan waktu itu, pada masa itu nanti Pak Pendeta, tidak ada lagi kita mendapatkan makanan minuman dari mana-mana. Jadi kita harus memelihara hidup ini dengan cara bercocok tanam. Jadi saya bilang dalam hati saya, kalau saya jawab pasti terjadi pertengkaran. Hanya hati nurani saya berbicara. Berarti Anda belum mengerti soal bangkai. Anda belum mengerti soal kematian Yesus Kristus. Anda belum mengerti soal korban Kristus. Kehidupan semacam ini, korban Kristus bagi kehidupan semacam ini, pengalaman kematian Yesus bagi kehidupan yang semacam ini terlalu asing. Dan orang yang semacam ini sukar untuk diajar. Tetapi mari kita berdoa dalam ucapan syukur sepenuhnya, karena kita sudah memperoleh pengertian yang benar, suci dan mulia dari Tuhan. Sampai akhirnya kita memperoleh sayap burung nasar yang besar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi pengalaman kematian ini sudah seharusnya tidak asing bagi kita. Sudah seharusnya menyatu dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.